Shalom dan selamat pagi saudara-saudara sekalian. Puji syukur kepada Tuhan karena telah mempertemukan kita pada pagi hari ini di dalam channel Doa Pagi bersama GKI Gatot Subroto 88 di Purwokerto. Saudara-saudara, pada pagi hari ini bersama kami Budi dan pengarah kamera Adi, kita akan bersama-sama panjatkan doa-doa kita. Dan sebelumnya kita akan persiapkan hati dan pikiran kita semua dengan sebuah pujian dan sedikit renungan dengan judul "Di Manakah Buahnya?". Renungan ini diambil dari firman Tuhan Injil Lukas 13. Mari kita tundukkan hati dan pikiran kita, mohon bimbingan Allah untuk menerima firman-Nya. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur kami panjatkan, sebab pada pagi hari ini Engkau telah mempertemukan kami di dalam kanal ini. Tuhan tahu apa tujuan kami, bahwa kami ingin panjatkan doa-doa syafaat kami yang telah kami persiapkan. Kiranya Tuhan mau memberikan kepada kami pengertian akan segala yang Tuhan limpahkan bagi kami terhadap doa-doa tersebut. Ya Tuhan, ampuni lebih dulu segala dosa dan salah kami supaya jangan menjadi penghalang bagi firman dan doa nanti. Kami serahkan jalannya doa pagi ini ke dalam bimbingan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas 13 ayat 6 sampai 9 tentang perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang ditanam di kebun anggur. Dan dia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi tidak menemukannya.
Lalu ia berkata kepada pekerja kebun anggur itu, "Lihatlah, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan sia-sia?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan dia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Amin. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam Injil populer ada 2 macam pohon. Yang pertama adalah pohon anggur. Kita semua bahwa anggur itu ditanam di sana dalam perkebunan-perkebunan yang besar. Di Israel dulu, zaman Tuhan Yesus hidup, anggur ini sudah menjadi primadona dari buah-buahan. Sebab selain buahnya yang dapat langsung dimakan, buah anggur ini dapat difermentasikan menjadi wine, minuman dengan alkohol yang mahal harganya. Dengan demikian, anggur ini menjadi tanaman bernilai ekonomi yang tinggi, sekaligus bergengsi buat tuan-tuan tanah dimanapun juga. Berlainan dengan pohon ara. Pohon ini, pohon yang liar. Dia tidak dibudidayakan seperti anggur yang harus dipupuk, dipotong-potong yang tidak berbuah, dirawat, dibersihkan, dan lain sebagainya. Ara ini termasuk dalam famili beringin. Tidak ada di Indonesia, tetapi jenisnya yang disebut pohon tin itu ada di sini. Saudara, kita melihat bahwa pohon ara ini hidup dengan liar di hutan, di tepi-tepi jalan, dan lain sebagainya. Dia berbuah 2 kali setahun, yaitu pada awal musim semi dan pada musim gugur. Jika dalam perumpamaan tadi ada sebatang pohon ara yang hidup di dalam perkebunan anggur, itu suatu hal yang janggal, aneh. Tidak biasanya kebun anggur itu ditanami pohon lain yang tidak punya nilai ekonomi. Seharusnya setiap jengkal tanah di perkebunan anggur itu harus menghasilkan anggur yang bermutu. Tetapi jika ada sebatang pohon ara, maka pohon ini tumbuh tinggi dan besar. Akarnya bisa mendesak akar dari pohon anggur. Kemudian daun-daunnya yang lebat akan menghalangi cahaya matahari yang diperlukan oleh buah anggur supaya masak. Pendek kata, lebih banyak kerugiannya daripada keuntungan ekonominya. Tetapi kita lihat di sini bahwa ada sebatang pohon ara yang ditanam oleh pemilik kebun anggur ini. Dan dia datang ingin melihat buahnya untuk mencicipi buah pohon ara.
Saudara-saudara, di sini Tuhan Yesus Kristus sedang membicarakan siapa? Dia sedang membicarakan saudara dan saya. Kita ini hidup dengan berkat Tuhan seperti sebatang pohon ara di tengah-tengah kebun anggur. Seharusnya kita semua tidak layak untuk hidup demikian. Kita mestinya hidup di luar dari kebun anggur, di tegalan-tegalan, di pematang, di pinggir-pinggir jalan, di hutan, secara liar. Tetapi kita menikmati kehidupan yang cukup baik. Apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa sebagai pemilik kebun anggur ini? 3 tahun lamanya dia ingin menikmati sedikit saja buah dari pohon ara. Berarti 6 kali dia datang ingin mencicipi. Tetapi kita tahu tidak ada sama sekali buahnya. Saudara-saudara, hati-hati. Di dalam kehidupan ini, kita sudah menjadi Kristus, menjadi Kristen, kita mengikuti Kristus. Tetapi apa buah kehidupan kita di masyarakat? Apa kebaikan-kebaikan kita yang menjadi buah-buah kekristenan kita? Apa, saudara? Jika kita sudah menjadi Kristen, tetapi kita tidak berbuat baik, apa gunanya? Kita hanya menjadi penambah catatan jumlah orang Kristen secara kuantitas di dalam buku statistik. Tetapi kita tidak bermanfaat sama sekali di masyarakat di mana kita hidup. Jadi, di sini Tuhan Yesus sedang menegur kita, saudara sekalian. Sudah menjadi Kristen? Baik. Di manakah buahnya? Hendaklah kita berbuah. Buah-buah kebaikan yang harus dinikmati oleh masyarakat di lingkungan kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sebab jika tidak, maka Tuhan pemilik kebun anggur itu akan menyuruh penjaga, tebanglah pohon itu. Beruntung masih ada yang membela kita supaya kita diberi kehidupan sedikit lebih lama lagi. Tetapi jika tetap tidak berbuah, apa jadinya? Saudara, di manakah buahnya? Amin. Kita akan tundukkan hati dan pikiran kita untuk panjatkan doa-doa syafaat kita. Kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan, karena pagi hari ini kami boleh memuji Tuhan, boleh mendapatkan siraman rohani mengenai apa buah dari kehidupan yang Tuhan beri kepada kami semua. Pada saat ini kami juga ingin memanjatkan syafaat kami. Kiranya Tuhan mau mendengarkan. Dan Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi bangsa dan negara ini, di mana kondisi perekonomian
sedang dirasakan tidak baik-baik saja, di mana daya beli kelas menengah ke bawah sedang menurun, di mana banyak terjadi PHK, di mana pemerintah sedang berusaha keras dengan berbagai program untuk membangkitkan, memulihkan kembali perekonomian ini. Tetapi Tuhan, tanpa bantuan-Mu, tanpa restu-Mu, maka semuanya itu tidak mungkin terjadi. Berkati mereka yang punya kewajiban, punya kekuasaan untuk memperbaiki ekonomi ini sebaik-baiknya. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi banyak pembangunan gereja, rumah ibadah yang mungkin mendapatkan hambatan-hambatan. Mohon Tuhan sertai mereka supaya bisa melalui semua hambatan itu dengan baik. Kami juga berdoa untuk banyak jemaat-Mu yang mungkin sedang menderita kelemahan tubuh, yang terbaring di sal-sal di rumah sakit, ataupun mungkin di pembaringan di tempat masing-masing. Tuhan, kiranya Tuhan melawat mereka dan melalui pengobatan yang Tuhan inginkan, mereka semua dapat ditolong. Kami mohon Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di sini, di GKI Gatot Subroto ini, yang sedang berusaha untuk membangun makam khusus Kristiani. Berbagai hambatan sudah boleh dilalui, tetapi masih banyak rintangan. Kiranya Tuhan sertai panitia supaya bisa mendapatkan dana, pikiran, ide yang bermanfaat untuk pembangunan makam tersebut. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi semua umat-Mu yang sedang mempersiapkan kedatangan kelahiran-Mu pada nanti Natal 25 Desember. Kiranya semua persiapan ini jangan sia-sia, dan supaya acara-acara nanti bukan sekedar acara hura-hura, tetapi benar-benar boleh memaknai kelahiran-Mu di muka bumi ini. Untuk apa? Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala doa ini ke dalam hadirat-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih saudara sekalian, dan sampai bertemu lagi. Sekarang hari Kamis, maka kita akan bertemu lagi dalam channel yang sama pada hari Selasa yang akan datang. Terima kasih.